Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Samsung Foundry, divisi manufaktur chip yang Samsung punya, sudah bikin kemajuan yang signifikan dalam teknologi proses 4 nanometer mereka. Co-CEO Samsung, Kyu Kye-hyun, bilang kalau perusahaannya optimis sama posisi mereka di pasar semikonduktor. Melansir dari Gauge China, teknologi proses 4 nanometer yang Samsung punya sudah setara TSMC. Tingkat hasil produksi alias yield chip 4 nanometer dari Samsung Foundry sudah lebih tinggi dari 75%, yang mana nunjukin peningkatan signifikan dari sebelumnya. Selain berhasil capai yield yang tinggi, Samsung Foundry juga berusaha meningkatkan kapasitas produksinya dengan produksi massal chip 4 nanometer di Amerika Serikat pada akhir 2024 mendatang. Perkembangan ini diprediksi bakal menarik minat dari Qualcomm dan Nvidia buat produksi chip 4 nanometer mereka di fasilitas Samsung Foundry. Samsung telah mengembangkan wearable baru yang fokus pada perangkat kesehatan yaitu Galaxy Ring. Namun tampaknya perangkat ini tidak akan dirilis tahun ini. Seperti bocoran yang dibagikan oleh leakster ternama Ice Universe, Galaxy Ring kemungkinan akan diumumkan pada acara peluncuran Galaxy S24 yang berlangsung pada bulan Januari 2024. Yang lebih penting terlihat bahwa Samsung memiliki harapan tinggi terhadap lini produk baru ini. Ice menyebutkan kalau perangkat ini kemungkinan bakal jadi salah satu produk paling di-highlight di event peluncuran tersebut. Bahkan mungkin bisa mengungguli seri S24 itu sendiri. Menariknya, event Galaxy Unpacked biasanya digelar di bulan Februari. Namun sepertinya untuk tahun 2024 mendatang akan dipercepat di bulan Januari. Sepertinya Samsung memang cukup tak sabar untuk memberikan pengumuman produk tersebut. Meskipun ini bukan pertama kalinya Samsung menggelar Galaxy Unpacked di bulan Januari. Ice Universe melaporkan bahwa Samsung siap untuk memulai produksi massal. Tetapi prosesnya berjalan lambat karena perlu mendapatkan persetujuan regulasi tambahan untuk produk pelacakan kesehatan. Galaxy Ring diharapkan akan membawa beberapa fitur kesehatan dari Galaxy Watch, meskipun tidak akan selengkap apa yang ditawarkan pada smartwatch mereka. Faktor bentuk yang lebih kecil dan tidak mencolok dari Galaxy Ring dapat menarik jenis konsumen yang lebih luas, terutama buat yang kurang suka menggunakan jam tangan saat tidur, tapi tetap ingin melacak tidur, detak jantung, dan latihan fisik. Jadi, tak heran kalau perangkat ini bakal jadi produk yang paling di-highlight karena ini akan membawa evolusi besar di segmen wearable. Menurut kalian, produk ini bisa laku nggak di pasaran? Xiaomi dikabarkan sedang mengembangkan beberapa model smartwatch baru yang kemungkinan akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang. Salah satu smartwatch tersebut adalah Xiaomi Watch 2 Pro yang baru-baru ini wujudnya sempat bocor. Perangkat smartwatch ini terlihat memiliki desain bundar yang mana ini berbeda signifikan dari pendahulunya yang berdesain kotak. Smartwatch ini terlihat memiliki frame berbahan stainless steel dengan dua opsi model. Untuk model pertama hadir dengan gaya elegan dengan strap berbahan leather ini memiliki frame dengan finishing berkilau. Sedangkan gaya sporty dengan strap berbahan silikon berwarna hitam ini memiliki frame dengan finishing gunmetal. Untuk spesifikasinya sendiri, Xiaomi Watch 2 Pro kemungkinan bakal dibekali dengan layar berukuran 1,43 inci dengan teknologi AMOLED beresolusi tinggi. Jam tangan ini akan menyediakan pilihan eksklusif untuk tampilan jam. Tersedia versi Bluetooth dan 4G LTE dari jam tangan pintar ini. Selain itu, Xiaomi Watch 2 Pro kemungkinan akan mendukung eSIM dan menjalankan sistem operasi terbaru Wear OS 3. Belum ada informasi kapan produk ini akan resmi diumumkan, tapi kita tahu dalam waktu dekat karena Xiaomi juga akan mengumumkan Xiaomi 13T series. Jadi kemungkinan smartwatch ini juga akan dirilis secara bersamaan. Nah, dengan desain yang sangat capek ini, kalian tertarik nggak untuk memilikinya? Intel baru-baru ini memamerkan solusi package untuk sejumlah produk mereka yang sudah ada dan yang akan datang, termasuk Granite Rapids, Sierra Forest, dan Ponte Vecchio. Namun yang paling menarik perhatian adalah pengemasan prosesor Meteor Lake yang terlihat memiliki memori LPDDR5X terintegrasi pada prosesornya. Melansir dari Tom's Hardware, prosesor Meteor Lake itu punya susunan quad tile dengan desain pengemasan Foveros alias bertumpuk. Tapi Intel juga mengintegrasikan memori RAM LPDDR5X 7516 GB dari Samsung di dalam package tersebut. Ini membuat prosesor tersebut mampu menawarkan bandwidth hingga 120 Gbps. Ide semacam ini bukanlah sesuatu yang baru. Ya, mungkin bagi kalian yang cukup memperhatikan perkembangan teknologi, sudah mengetahui kalau Apple telah menerapkan sistem on-package memory dalam chipset Apple M series mereka. Mengintegrasikan memori langsung pada prosesor menjanjikan sejumlah keuntungan. Di antaranya dapat meningkatkan performa karena waktu tempuh data jadi terpangkas, membuat sistem jadi lebih tipis, dan juga memungkinkan motherboard lebih ringkas sehingga produsen dapat menyematkan baterai yang lebih besar. Namun, ada satu hal yang mungkin sangat krusial yang harus dikorbankan. Seluruh sistem akan terpengaruh jika ada masalah dengan chip memori yang terintegrasi tersebut. Selain itu, diperlukan sistem pendingin yang mumpuni karena CPU dan memori harus didinginkan di tempat yang sama. Tapi semua itu akan bergantung pada manufaktur yang membuat laptop itu sendiri. Apakah mereka akan memakai sistem on-package memory layaknya Apple Silicon atau tetap mempertahankan sistem yang lama? Meteor Lake sendiri dijadwalkan akan rilis di akhir tahun 2024 mendatang.
Dalam update terbarunya, pengguna Google Maps kini bisa menyimpan lokasi favorit mereka dengan menggunakan emoji loh. Fitur baru ini bikin Google Maps jadi terasa lebih personal dan pengguna juga lebih mudah menemukan pin lokasi favoritnya. Menyimpan titik lokasi di Google Maps bukanlah sesuatu yang baru. Namun, sebelum ini tanda atau ikon dari pin lokasi tersebut terlihat biasa saja dan bahkan ukurannya cenderung kecil sehingga pengguna harus zoom layar untuk benar-benar melihatnya. Nah, sekarang kalian bisa menggunakan emoji sebagai ganti ikon tersebut. Caranya sangat mudah, yakni cukup menuju ke tab lokasi tersimpan pada bagian menu Google Maps, buat atau edit daftar, dan dari sana kalian bisa mengubah ikon dengan emoji sesuka kalian. Setelah itu, kalian bisa menambahkan titik lokasi yang ingin kalian masukkan ke dalam daftar tersebut. Misalnya saja, kalian bisa membuat daftar coffee shop favorit dan menandainya dengan emoji secangkir kopi, atau daftar restoran favorit dengan emoji makanan. Namun, ada satu catatan nih, kalian nggak bisa mengubah ikon menjadi emoji pada daftar default yang sudah dibuat Google. Perubahan baru dari Google Maps ini tentunya akan membuat tampilan peta menjadi jauh lebih menarik nih. Kalau menurut kalian, bagaimana? Bersama dengan ajang peluncuran produk baru Apple, iPhone 15 series di event Wonderlust yang baru saja berlangsung, rupanya Apple sekaligus memberikan opsi kapasitas yang dimiliki oleh pengguna iCloud Plus. Kini, para pengguna bisa memiliki kapasitas iCloud Plus hingga 12 TB. Opsi storage baru iCloud Plus ini terdiri dari kapasitas 6 TB dan 12 TB, di mana masing-masing dihargai $30 dan $60 per bulan. Sebelumnya, iCloud Plus ini memiliki kapasitas yang terdiri dari 50 GB, 200 GB, dan 2 TB. Tapi kini dua opsi kapasitas baru tentunya akan menguntungkan para penggunanya, terutama mereka yang kerap menyimpan file berukuran besar di iCloud Plus sebagai backup data mereka. Pihak Apple sendiri memang menargetkan opsi kapasitas yang lebih besar ini untuk para profesional seperti fotografer atau pembuat film yang tentunya membutuhkan ruang ekstra. Pilihan kapasitas baru untuk iCloud Plus ini rencananya akan dihadirkan mulai minggu depan untuk semua pengguna Apple. Dengan kapasitas yang super besar ini, apakah kalian tertarik untuk memakai iCloud Plus? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.